Tuhan dalam rangka KKR dan ibadah Natal PKSD Glory sore dan malam hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan, mari kita tundukkan kepala kita. Baik Bapak Ibu, Tuhan betapa hati bergembira firman Tuhan dalam boleh merayakan Natal, kelahiran KKR dan ibadah Natal PKSD Kami akan membaca dan merenungkan firman sore dan malam hari ini. supaya Sebelum kami kita membaca dan merenungkan, mari kita tundukkan kepala kita. karena mengerti apa Tuhan betapa hati bergembira kedatangan di tengah-tengah boleh merayakan Natal, kelahiran Kristus Sang dan Juru yang Selamat. hadir ini sedia untuk mendengarkan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu Bapa, supaya hati kami tentram karena mengerti apa sesungguhnya makna kedatangan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Berfirmanlah, kami yang hadir ini sedia untuk mendengarkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil di dalam Lukas 2 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-20 dengan judul Kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anaknya ia sulung, lalu dibungkusnya dengan lapin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Gembala-gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lapin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarkannya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu
sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Yesus berkata, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Maranatha. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudara, Salam. Ada sukacita? Jawabnya 3 kali, sukacita, sukacita, sukacita dari surga Maroso. Ada sukacita? Maroso poso, moroso mori, moroso. Pada maroho, maroho, maroho ahimu kue, ya. Buat kasihmu Tuhan. Jadi karena kita bilang maroso, maroso juga hujan pada saat ini. Baik saudara-saudara, ya mudah-mudahan yang dipikir-pikir bisa agak masuk ke dalam supaya tidak basah. Baik saudara-saudara, kita hari ini bersukacita, tetapi saya akan menyampaikan bahwa ada kabar duka di tengah-tengah kita. Yang pertama atas meninggalnya Ibu Christina Amlenara, itu adik dari Ibu Velma Pasowarenta, Mama Abel. Dan yang kedua yang meninggal hari ini, hamba Tuhan Bapak Pendeta Hendri Kau. Jadi saya mengajak kita hening cipta sejenak untuk menyerahkan keluarga. Hening cipta, kita mulai. Selesai. Saudara-saudara, sekali lagi ada sukacita. Sukacita, sukacita dari surga Maroso, Moroso, Maroha. Saudara-saudara, saya ingin menyapa teman-teman pendeta, mulai dari senior saya, Bapak Pendeta Emeritus Dr. Darwis Luge MTH, ada di depan, lalu ada Ibu Pendeta Agnita WM Kauno, ada Ibu Pendeta Dian Patigu, ada Bapak Pendeta Petrus Tolage. Saya tidak tahu apakah ada hamba-hamba Tuhan yang lain. Kalau hadir nanti kita bercakap-cakap. Dan juga ada orang tua kita yang hadir, Ibu Elizabeth Nubi Tokare, lalu ada Ibu Ana Magido, ada Ibu Ice Bungkudapu, kalau tidak salah, ya, ada Ibu Delista Tobigo dan Mas Budi yang boleh hadir, ada Ibu Sin Monabo dan keluarga, ada Pak Matius tadi bersama keluarga Marundu, ya, ada Ibu Nova, dan selamat datang semuanya. Saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Saudara-saudara, mari kita beri aplaus kepada panitia yang sudah bekerja keras, ya, untuk mewujudkan acara ini. Sesuatu yang baru, ya. Jadi saya kira lalu Ibu Cindy bercanda, gitu ya, bercanda karena dia bilang dia mau mewujudkan ibadah Natal kita dalam bentuk KKR. Tapi puji Tuhan, hari ini bisa dilaksanakan. Terima kasih kepada para pemuda, terima kasih kepada teman-teman yang boleh terlibat dalam kegiatan ini. Sekali lagi kita beri aplaus kepada panitia. Ketuanya adalah Ibu Evangelis Cindy Pangemana dan semuanya yang dari tadi malam begadang untuk mempersiapkan tempat dan segala sesuatu. Tentu Papa R, Papa K, dan yang lain-lain tim musik semuanya. Saudara-saudara, saya ingin memberi judul untuk bagian pertama dari pembacaan tadi mengenai keberangkatan
Yusuf dan Maria ke Bethlehem dalam rangka memenuhi cacat jiwa sebagaimana yang dihimbaukan oleh Wali Negeri Kirenius. Saya menyebutnya sebagai perjalanan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, semua kita mengalami perjalanan hidup. Maria dan Yusuf lalu kemudian berjalan dari Nazaret menuju ke Bethlehem. Dan mereka melampaui suatu masa waktu dan jarak yang bukan singkat. Jadi perjalanan yang cukup panjang. Namun di dalam semuanya itu mereka tabah melangkah. Yang pertama, mereka harus menanggung pergumulan. Saudara-saudara, kalau kita baca Alkitab, pergumulannya Maria tidak terlalu kentara. Tapi kalau saya membaca Injil Maryam di Quran, di situ dia terancam amat sangat. Lalu kemudian dia harus bersembunyi. Karena apa? Karena dia dianggap membawa aib, lahir di luar pernikahan. Mengandung, maksud saya, di luar pernikahan. Karena itu Injil Maryam ketika saya baca membantu saya untuk mengeksplorasi psikologis daripada Maryam. Ya, walaupun kitab itu tidak masuk Alkitab karena beberapa catatan, tetapi saya sangat tertolong untuk mengeksplorasi ketakutan, kekhawatiran, bahkan perasaan terancam. Nah, dalam perasaan seperti itu, termasuk juga Yusuf yang bergumul harus menikahi Maryam yang lahir padahal belum menjadi istrinya yang sah, tetapi diminta oleh malaikat Tuhan supaya dia tetap menikah dengan Maryam. Dia lakukan. Jadi pergumulan mereka berat, Bapak Ibu. Lalu menempuh perjalanan yang jauh dan akhirnya mereka tiba di Bethlehem. Puji Tuhan, Yesus Kristus lahir sebagaimana kita rayakan hari ini. Lalu menjadi berita gembira di mana-mana. Perjalanannya adalah perjalanan yang diberkati oleh Tuhan. Saudara-saudara, adakah perjalanan kita setahun ini perjalanan yang diberkati oleh Tuhan? Ada, amin? Ya, sekali lagi saya tanya, apakah perjalanan kita, ini waktu rasanya berjalan cepat ya. Dari beberapa bulan yang lalu kita punya kegiatan agenda pelayanan, tahu-tahu sudah tiba. Terutama GKST Gloria ini padat betul kegiatannya. Gereja kecil tapi padat sekali kegiatannya. Memang kalau dibandingkan dengan gereja lain belum sebanding. Tapi yang pertama adalah bulan Januari kita menyambut 68. Para pendeta dan penatua dari Klasis Pomona Utara melakukan rapatnya di Taman Mini ini, yaitu nginap di mes PLN tidak jauh dari sini. Itu tidak menelan sedikit biaya besar, tapi kita bekerja waktu itu dengan sungguh-sungguh. Lagi-lagi saya harus memberi apresiasi kepada para pemuda. Lalu bulan akhir Juli kita menjadi tuan rumah dari 21 lebih rombongan pendeta dan pengurus Klasis Kolonodari. Kita menjadi tuan rumah selama 3 hari di sini. Lalu kemudian kita buat diskusi, kita sebar mereka melayani di kota, di gereja-gereja Jakarta. Kita diskusi dengan GKP Keramat Jakarta tentang pembangunan, ya. Lalu kemudian kita merayakan ulang tahun lalu, dan tidak lama dari ulang tahun 2 minggu kemudian kita menjadi tuan rumah MPL, sidang MPL PGIW DKI Jakarta. Dan mereka sangat kaget ketika Ibu Cindy memberitahu bahwa kami ini baru gereja kecil, baru 5 tahun anggotanya yang aktif, kira-kira 50-an orang. Makanya pembimas Kristen mengatakan, oh luar biasa. Gereja kecil tapi berani mengambil suatu tanggung jawab yang besar. Lalu tidak sampai 2 minggu kita merayakan Natal hari ini. Beri aplaus kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bukan mau membanggakan diri, tapi saya cuma ingin mengatakan perjalanan kita sangat diberkati oleh Tuhan. Ada amin? Perjalanan Bapak Ibu setahun sangat diberkati. Tapi mengapa banyak orang yang mengeluh? Mengapa banyak orang yang patah? Karena dia lupa tentang kebaikan-kebaikan Tuhan. Hanya karena dia hari ini kekurangan uang. Hanya karena hari ini dia tidak bisa bayar uang kuliah, uang pendidikan anak-anaknya. Saya cuma ingin mengatakan jangan menyerah. Karena orang menyerah itu berarti dia ada dalam rangkulan iblis.
saya senang ada seorang tokoh agama mengatakan begini, apakah iblis itu lebih pandai dari Tuhan kita atau tidak? Saudara-saudara, saya mau tanya, apakah iblis lebih pandai dari Tuhan kita? Ada amin? Berbahaya kalau ada yang bilang amin ya, seakan-akan mengaminkan Tuhan kita kurang pandai dibandingkan iblis. Iblis itu tidak pandai. Sungguh iblis itu tidak pandai. Tapi satu kelebihan iblis yang nyata di sepanjang zaman, dia ulet dan sabar untuk menjatuhkan kita. Dia ulet dan sabar menjatuhkan Bapak Ibu. Yang tadi rajin gereja, dia buat supaya tidak rajin gereja. Yang tadi rajin beribadah, dia buat supaya tidak rajin beribadah, berdoa dan lain-lain sebagainya. Adakah Bapak Ibu seperti ini? Adakah di antara kita yang kemudian meninggalkan gereja, tidak beribadah lagi, tidak berdoa lagi, tidak melayani? Ya, ada di antara kita? Kalau kata Pak Yandi Manobe, adakah dia di sini? Pakai baju warna apa? Ya, saudara-saudara, itu pekerjaan iblis. Itu bagian dari pekerjaan iblis. Nah, oleh karenanya, saya ingin mengatakan, jangan menyerah. Karena Tuhan sudah memberkati kita sedemikian hebat. Oleh sebab itu, ada 4 hal yang saya mau sampaikan, terutama mengenai perjalanan orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saya mengangkat 4 hal ini sebenarnya dari apa yang ditulis oleh almarhum Bapak Pendeta N.C. Nubi. Ada Oma Nubi di sini hadir. Jadi ada beberapa catatan, ada bukunya yang dia tulis, saya sudah baca, itu luar biasa. Tapi ada beberapa poin yang boleh dibilang menjadi kesimpulan hidupnya. Yang pertama, dia menyebut dirinya sebagai orang yang diberkati oleh Tuhan. Perjalanan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Karena itu dia mengatakan, orang yang diberkati oleh Tuhan akan walk in God, akan berjalan di dalam Tuhan. Yang kedua, never slow down, tidak akan pernah menyerah. Saya tidak menjelaskan walk in God karena kita semua percaya berjalan bersama Kristus kita akan dikuatkan. Tetapi yang kedua, jangan menyerah. Ada banyak orang menyerah Bapak Ibu. Ya, ada anak-anak kuliah, sudah kuliah, bahkan ditopang oleh orang tua menyerah. Karena apa? Karena situasi. Aduh Pak Pendeta atau Pendeta, itu kampus saya itu memang persaingan yang ketat. Memang begitu hidup. Jangankan bersaing di dalam soal-soal kuliah dan nilai. Saya pernah mendapatkan cerita dari seorang pemuda saya. Dia kuliah di sebuah universitas yang mentereng di Jakarta ini. Dia bilang, Om Pendeta, memang kelihatan betul orang kaya-kaya sangat, amat sangat. Lalu kita yang tidak kaya tersisih. Lalu kamu menyerah? Tidak. Saya tahu orang kaya itu biasanya hanya cari gelar. Karena itu saya melakukan pendekatan sama mereka. Dan apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya, anak-anak kaya itu, biasanya mereka nggak belajar. Kalau tugas mereka sewa orang, lalu dia menyediakan dirinya untuk membuatkan tugas-tugas itu. Ada satu makalah 500, kalau yang berat itu 1 juta. Dia bilang, saya ini seorang susah Pak, jadi dengan begitu saya mendapatkan uang. Jangankan dalam kuliah, dalam kelas-kelas itu persaingannya di Jakarta itu. Jadi yang menyerah karena mungkin merasa tersisih, jangan menyerah, never slow down. Ada di sini anak-anak mahasiswa yang menyerah. Yang lucu itu begini Bapak Ibu, saya sering cerita di kalangan pemuda, sudah kuliah di suatu university, tetapi masih berpikir saya sebenarnya tidak di sini, Om Pendeta, saya maunya di sini. Salah. Kalau kita masuk di suatu tempat, apalagi university, itu bukan karena kemauan orang tua lagi, itu bukan karena kemauan siapa-siapa, itu karena kehendak Tuhan. Ada amin? Ya, kita kalau mau mengeluh masuk di Gloria ini mau mengeluh kepada Tuhan. Ya, sudah dari dulu Oma Nubi paling tahu begitu ya. Saya lari waktu Opa Nubi dulu minta bangunlah GKST di Jakarta ini 2001. Saya lari, tapi 2017 ketemu, saya tidak bisa lari. Saya pikir kalau saya lari nanti saya jadi Yunus, ya. Masih bagus Yunus dilempar di laut. Kalau Phineas jadi Yunus akan dilempar di jalan tol, itu bahaya itu ya. Memang langsung pecah habis begitu ya.
Saudara-saudara, kalau kita ada di suatu tempat, ya ini mari kita merenungkan ya, renungan refleksi akhir tahun. Punya keluarga, syukurilah. Punya anak-anak, syukurilah. Punya pekerjaan, kuliah di mana Anda sekarang berkuliah, kerja di mana Anda sekarang bekerja, syukurilah. Karena dengan bersyukur, Tuhan akan membuat kita berkembang. Ada amin? Yusuf dan Maria dibuat Tuhan berkembang. Karena Maria ketika dia menerima beban yang berat, tapi karena tahu itu tugas dari Tuhan, dia mengatakan, jadilah padaku menurut apa yang engkau katakan. Dan di Lukas dia menyanyikan pujian, aku gembira karena Tuhan. Mungkin aku akan menanggung beban berat, tapi aku tahu di dalam Tuhan akan ada pertolongan. Itu babak yang pertama. Babak yang kedua, saudara-saudara, sebagaimana tema hari ini yang berbunyi kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di antara manusia. Saudara-saudara, kemuliaan bagi Allah mau menunjukkan suatu penyataan tentang kemahakuasaan Allah. Jadi Allah kita maha hebat, maha dahsyat. Tidak ada yang menandinginya. Karena itu malaikat ketika Yesus lahir mendakukan sedalam-dalamnya dan setinggi-tingginya, seluas-luasnya, kemuliaan hanyalah bagi Allah. Jadi lingkupan kehidupan Kristus adalah dalam kerangka kemuliaan yang maha tinggi dari Allah itu. Dan siapa yang percaya kepada Yesus, dia ada dalam lingkupan tersebut. Oleh karenanya, mungkin banyak masalah yang belum selesai dan persoalan-persoalan, majulah terus, jangan pernah menyerah. Damai sejahtera Allah di antara manusia. Saya tidak akan menguraikan detail per detail, tapi saya cuma ingin mengatakan satu hal ini, saudara-saudara. Bila Tuhan bersama-sama dengan kita, maka damainya akan menenteramkan hati kita. Saya pernah membuat renungan di grup. Banyak orang ingin sekali untuk mengalami damai sejahtera, karena itu mereka bekerja sekeras-kerasnya. Tapi ketika mereka mendapatkan uang, lalu mereka kehilangan kesempatan untuk mengalami damai sejahtera. Karena apa? Tubuhnya udah lelah, penyakit udah banyak, lalu kemudian mereka terbaring tak berdaya. Sekaranglah mengalami damai sejahtera Tuhan. Hidup benar, hidup susah, atau hidup masih ada persoalan, jalanilah, damai sejahtera Tuhan akan menyertai kita. Saya selalu senang mengutip peratapan 3 yang berkata begini, tak habis-habisnya kasih setia Tuhan, ya, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Jadi bangun pagi langsung bersekutu dengan istri, suami, anak-anak, kalau perlu mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan demikian, penekanan pada babak yang kedua ini adalah bagaimana kita mensyukuri segala sesuatu. Apakah dalam keadaan sakit kita tidak bersyukur? Apakah dalam keadaan menderita kita tidak bersyukur? Saudara, banyak orang ketika sakit dia sulit untuk berterima kasih. Ketika dia mengalami penderitaan dia sulit untuk berterima kasih. Tetapi beberapa waktu lalu saya tertolongkan oleh sebuah khotbah yang berkata demikian. Sudahkah Anda merenungkan kembali mengapa Anda dalam persoalan yang lama? Dan apa doamu ketika engkau dalam penderitaan yang lama itu? Pastilah engkau akan berdoa, Tuhan pulihkan saya dari penderitaanku, Tuhan tolong saya dari kesulitan-kesulitanku. Tetapi manakala penderitaan itu terus berjalan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, doamu tidak berubah, doamu tetap sama, minta Tuhan tolong saya, minta Tuhan tolong pulihkan saya. Sang pengkhotbah mengatakan begini, hentikan doamu seperti itu. Mungkin waktunya kamu harus berdoa dengan cara yang berbeda, yaitu Tuhan, meski saya lemah, meski saya sakit, meski saya menderita, meski pergumulan dengan keluargaku masih ada, pakailah hamba-Mu ini untuk melakukan yang terbaik untuk-Mu. Karena seperti Paulus berdoa, angkatlah duri dalam dagingku. Berkali-kali dia berdoa, tapi Tuhan mengatakan, cukuplah Paulus, kasih karuniaku bagimu. Justru dalam kelemahanmu lah engkau akan menjadi kuat. Lalu Paulus bangkit, dia kemudian membuat sebuah prinsip yang baru. Bagiku hidup adalah
Kristus dan mati adalah keuntungan. Karena itu aku harus berbuah, baik aku dalam keadaan sakit maupun tidak. Karenanya saudara-saudara, saya ingin mengajak kita semua hari ini, mari jangan hanya mengeluh, mari jangan hanya meminta, tetapi kalau misalnya apa yang kita doakan belum terjadi, ubah doamu, mintalah kepada Tuhan, pakailah aku Tuhan untuk menjadi pelayan di gereja di mana saya berada, untuk menjadi orang-orang yang melakukan yang terbaik. Babak ketiga adalah tema hari ini. Mohon maaf ya, saya agak panjang ya. Subtema hari ini berbunyi, damai Natal menyatukan kita untuk mengemban tugas misioner gerejawi dan tanggung jawab demokrasi menuju pemilu 2024. Saudara-saudara, akhir-akhir ini saya lihat banyak orang memaki-maki. Ya terus terang saja ya, saya tidak berpolitik ya, saya orang bebas ya. Sekarang orang menyalah-nyalahkan Jokowi karena membuat Gibran lalu kemudian menjadi cawapres dari salah satu capres. Memaki-maki, saya bilang tidak usah memaki-maki, tidak usah marah-marah. Kita orang Kristen tidak diajarkan memaki-maki, memarah-marah. Yang diajarkan untuk kita adalah mendoakan supaya proses demokrasi menuju pemilu 2024 berjalan dengan baik. Doakan ketiga capres dan cawapresnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Profesor Mahfud MD. Kemudian cawapres berikut adalah Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Capres-cawapres berikut adalah Anies Rashid Baswedan dan Muhaimin Iskandar. Kita doakan ya, siapapun yang dipilih, yang terpilih nanti, itulah pilihan Tuhan. Sekali lagi amin. Oleh karena itu, saya mau membuka sedikit mata kita, sedikit akademisi ini ya. Samuel P. Huntington pernah menulis suatu buku yang berbicara soal wave democratization, suatu cobaan, bahkan juga godaan dalam hal demokrasi. Saudara-saudara, persoalan demokrasi yang diperjuangkan oleh Amerika, bahkan Indonesia salah satu negeri yang memilih sistem politiknya adalah demokrasi. Ya, dengan didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Tetapi kita sekarang lagi gamang. Apakah demokrasi bisa diandalkan sementara China dengan sistem komunismenya itu berjaya sangat luar biasa, hampir-hampir mengalahkan Amerika. Lalu orang berpikir mungkin komunisme akan jadi pilihan kita nanti. Itu sekarang yang jadi perdebatan di tingkat internasional. Oleh karena itu bagi saya, perjuangan kita adalah perjuangan untuk memperjuangkan demokrasi. Tetapi demokrasi tidak mudah. Ada yang kemudian menyentil Indonesia dalam keadaan bahaya, menuju failed nation, failed state, menuju negara gagal. Karena apa? Beberapa kali kita melakukan pemilu, selalu banyak ancamannya, dan ancamannya itu pasca pemilu luar biasa. Sampai-sampai pemerintah pusat susah sekali untuk mengatasi polarisasi yang ada. Belum lagi almarhum Profesor Azumadi Asra, promotor saya dalam penulisan disertasi di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, dia selalu khawatir ada gejala di Indonesia membunuh demokrasi dengan menggunakan demokrasi. Dan saya sudah pernah mengikuti satu sarasehan dari kelompok tertentu yang mengatakan begini, kamu tidak bisa memaksakan kehendakmu kalau kamu hanya ada di lini-lini bawah. Masuklah dalam politik, kuasailah parlemen, jadilah orang-orang di kabinet. Manakala kita menguasai semuanya, maka kalau kita putuskan sesuatu sebagaimana yang kita inginkan, itu demokratis, itu bisa dilaksanakan dan akan diterima. Inilah yang Profesor Azumadi Asra waktu itu khawatir sekali. Dia mengatakan kepada kami, berbahaya nanti ke depan Indonesia ada kelompok tertentu yang menggunakan demokrasi
demokrasi untuk membunuh demokrasi. Padahal menurut dia, demokrasi adalah iklim yang masih lumayan memungkinkan kita bisa hidup bersama. Kalau di luar itu akan menjadi masalah. Mari kita berdoa supaya pemilu 2024 berjalan dengan baik. Saya mengajak kita semua tidak usah mencela, tidak usah marah-marah. Siapapun di sini dengan partainya masing-masing, kita bersaudara. Amin. Kita doakan juga para calon-calon legislatif kita, ada yang DPD, ya, ada pada Mani dari GKST DPD, ada juga Dr. Feibe di sini mau jadi DPR, ada Suprianus Kandolia, ada Luki Semen, ada Matindas, ada siapa lagi ada di sini yang jadi, ada Pak siapa itu, Papa Jessica, siapa urus Papa Jessica, Pak Harmon Monai, ya, itu. Semuanya saya tidak sedang kampanye, saya cuma mau mengatakan dari latar belakang manapun partai Anda, kami akan doakan semoga keterwakilan Anda di parlemen atau di tingkat nasional maupun di daerah akan menjadi berkat bagi sesama. Selamat merayakan Natal, Bapak Ibu. Sedikit catatan penutup, banyak orang heran kenapa kita merayakan Natal di awal. Yang pertama, ini adalah kerjasama kita dengan kantor penghubung Provinsi Sulawesi Tengah. Kita sangat syukuri itu. Lalu yang kedua, di GKST, jangankan tanggal 1, kemarin tanggal 28 November, sebab Natal mereka di sana di GKST, gitu ya. Dan di GKST tradisinya adalah sebagai berikut. Per 1 Desember, itu Natal para pelayan, pendeta dan penatua. Pembuka untuk semua Natal. Lalu kemudian minggu besok berikutnya Natal Komisi Natal Wilayah puncaknya adalah tanggal 24-25. Jadi di sana sudah mentradisi dari berapa puluh tahun yang lalu. Malah datang para akademisi yang mengatakan, oh tidak boleh, nanti sesudah tanggal 25 lakukan dulu studi sosial roh. Sejarah ini ada dua dalam hal gereja. Sejarah terkait dengan doktrin-doktrin, kalau kita baca buku-buku, itu sejarah doktrin. Tetapi ada satu sejarah yang Pak Sumadi Asra ajarkan kepada kami, sejarah sosial. Itu tidak boleh diabaikan. Kalau adanya begitu, jangan dulu menyalahkan. Mungkin ada faktor penentunya sehingga bisa dilaksanakan seperti itu. Saya katakan kepada teman-teman yang berbicara sangat keras, tidak boleh GKST merayakan Natal. Nanti sesudah Natal, sesudah tanggal 24, saya bilang bro, lakukan studi sosial dulu. Mungkin kita akan menjalaninya seperti ini karena memang sudah dilakukan bertahun-tahun lamanya. Jadi sekali lagi, selamat merayakan Natal. Tadi lagu Mama, Selamat Natal Mama yang dilakukan oleh pemuda, mulai dari mata. Ya, menetes air mata saya. Saya lihat pemuda-pemuda tadi ada beberapa yang meneteskan air mata, tidak keluar suaranya. Satu hal saya mau lakukan. Masih ada orang tuamu, masih ada ayahmu, masih ada ibumu, masih adakah mereka? Kirimlah uang, bantulah mereka. Jangan cuma meneteskan air mata, karena lagu ini sungguh sangat menyentuh. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita persiapkan persembahan kita. Kita akan memberikan persembahan syukur.